Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Agak malu-malu, Elena sedikit menundukkan kepala, memaksakan bibir tipisnya mengeluarkan suara untuk mencairkan kebekuan suasana. Biasanya Mas Rian nyanyi lagu apa kalau sedang ngamen? Tanya Elena agak terbata-bata. Rian menguraikan senyum manisnya melihat ketegangan yang terukir di wajah Elena, sehingga menampakkan lesung pipi di kedua sudut wajahnya. Elena yang melihat senyum Rian terasa canggung dan dada berdecak. Macam-macam lah, tapi akhir-akhir ini aku lagi senang menyanyikan lagu-lagu bosas atau semi jazz, jelas Rian singkat. Rian diam-diam memperhatikan kecantikan yang terukir di wajah Elena. Sejenak pikiran Rian berbisik, sungguh berbeda sekali bila dibandingkan dengan Milen. Gadis ini masih tampak polos, belum banyak warna dalam hidupnya. Putih bersih seperti jiwa seorang bayi, belum mengetahui liku-liku kehidupan. Dan itu diam-diam menginginkan Rian semakin ingin melindungi Elena. Jadi nanti aku harus menghafal lagu-lagu itu dong? Tanya Elena. Refleks pertanyaan Elena membuyarkan lamunan Rian. Tanpa menjawab, Rian buru-buru mengeluarkan uang recehannya ketika dilihat kondektur mulai meminta ongkos para penumpang. Dan ketika kondektur itu sampai pada bangku mereka, Rian segera menyodorkan uangnya. Tetapi kondektur itu menolaknya. Wah, rupanya sudah kaya nih, pakai bayar segala. Rian tersenyum. Ah, abang, bisa saja, kata Rian seraya mengantongi uangnya kembali. Ngomong-ngomong, tadi nggak jalan, lanjut kondektur seraya memperhatikan Elena sekilas dan tersenyum. Tadi sudah bang. Setelah berbasa-basi sebentar, kondektur itu kembali meminta ongkos para penumpang lainnya. Beginilah enaknya jadi pengamen, kemana-mana tak perlu bayar ongkos segala, gurau Rian kepada Elena yang sedang berpegangan di besi sudut kanan bus. Elena ikut tersenyum. Memang Mas Rian mengenalnya? Tanyanya. Tidak tuh, tapi sering juga aku melihatnya, jawab Rian singkat. Iya, nanti kita latihan lagu-lagu ya. Dan kamu harus menghafalnya di rumah. Oke, lanjutnya kemudian. Baiklah, tapi ingat, kamu harus berjanji. Nanti kalau kamu sudah dapat pekerjaan, kamu harus meninggalkan ngamen. Suara Rian terdengar lirih di telinga Elena. Tentu Mas Rian, toh ini buat sementara kan? Jawab gadis itu senang. Iya, aku hanya takut kamu nanti akan keenakan jadi pengamen. Gak mau undur diri lagi, sahut Rian sambil tertawa, sehingga menampakkan barisan gigi-giginya yang putih dan rapi.
Elena membelalakkan matanya dan wajah polosnya kembali tercetak. Tak mengerti maksud pembicaraan Rian. Memangnya kenapa? Sahutnya heran. Rian tersenyum tipis. Diam-diam mulai berbaur dan menyukai kepolosan maupun keluguan Elena. Nggak apa-apa, cuma kamu tahu sendiri kan, ngamen itu enak. Pekerjaan yang paling mudah sekali mendapatkan uang, tanpa resiko, tanpa tanggung jawab, dan penghasilannya pun tak kalah banyaknya dibanding pegawai negeri. Enak kan? Tetapi ingat, justru saking enaknya itu, nanti kamu jadi lupa dengan maksud tujuanmu untuk mencari pekerjaan. Aku tidak ingin itu, meski pekerjaan ngamen itu enak. Namun, biar bagaimanapun kita tetap menjual harga diri kita di hadapan umum. Apakah kamu senang dengan keadaan itu? Jadi pengamen maksudku, nasihat Rian panjang lebar. Tentu tidak dong mas, tapi maaf, boleh kan aku bertanya terus terang? Ragu-ragu, Elena bertanya. Bicaralah. Elena menghela nafasnya sebentar. Agak takut juga ia mengatakannya. Tapi, mengapa Mas Rian tidak mau mencari kerja? Bukankah Mas Rian pintar berbahasa Inggris? Rian mengangguk kecil. Kamu pasti tahu dari Milen kalau aku bisa berbahasa Inggris kan? Iya mas, tapi mengapa Mas Rian tidak mau memanfaatkan kepintaran mas untuk mencari kerja? Rian sejenak tersenyum. Sejenak dipandanginya wajah Elena. Hatinya tersentuh dengan pertanyaan gadis itu. Aku sudah cukup mengenal siapa diriku sebenarnya, nah. Untuk itulah aku tidak bermaksud mencari pekerjaan. Karena apa, nah? Karena jiwaku bukan jiwa pekerja. Jiwaku adalah jiwa seni, dan aku tidak mungkin meninggalkan dunia seni yang sudah lama ku tekuni ini. Sejenak Rian menelan ludahnya dan kembali melanjutkan ucapannya. Tapi ini bukan berarti aku telah meninggalkan kemampuan berbahasa Inggrisku. Aku masih tetap menggunakannya. Terkadang bila di dalam bus ada seorang turis yang membutuhkan bantuanku, aku pasti membantunya. Dan tak jarang pula aku mendapatkan uang dari para turis yang kutolong itu. Jadi selama ini Mas Rian belum pernah bekerja. Pernah juga sih, tapi aku tetap saja tidak dapat mengerjakan pekerjaanku itu dengan baik, dan terpaksa aku pun keluar. Sambil berkata begitu, Rian memberi isyarat menyuruh Elena untuk bersiap-siap turun. Tanpa banyak cakap, Elena pun mengikuti langkah Rian mendekati pintu. Dan ketika bus sampai di perempatan jalan, dan kebetulan lampu di perempatan itu sedang menyala merah, mereka bergegas turun dari bus itu. Rian yang bersamaan melontarkan kata terima kasih kepada supir. Sopir bus seraya membalas ucapan Rian. Pagi pukul 8 pagi, Rian sudah terlihat tegak memaku di depan pintu rumah kontrakan Elena dan Milen. Agak ragu-ragu, Rian mengetuk pintu kontrakan itu. Dilihatnya dari jendela kaca, di ruang tamu itu hanya ada 2 anak kecil sedang asyik bermain. Pasti anak-anak Mbak Neni, pemilik rumah kontrakan itu, pikir Rian. Tadi malam Rian memang sempat berkenalan dengan ibu dan kedua anak tersebut ketika mengantarkan Elena pulang. Lama-kelamaan Rian sedikit jenuh dan jadi kesal juga
berdiri di depan rumah kontrakan itu. Padahal sudah beberapa kali ia mengucapkan salam, namun tetap saja tidak ada sahutan dari pemilik rumah itu. Hanya pandangan mata kedua bocah itu sajalah yang menatap Rian dengan bingung. "Adik manis, tolong panggilkan Tante Elena di lantai atas ya," pujuk Rian. Akhirnya pada bocah kecil itu malah kebingungan. Rian merasa tidak enak untuk menyerobot masuk ke dalam rumah itu tanpa mendapat izin dari tuan rumah. Jadi ia hanya membujuk bocah berumur 5 tahunan itu untuk memanggil Elena di lantai atas. Namun sialnya, bocah itu hanya melongo saja. "Sudah adik, masuk saja kalau ingin menemui Dik Elena. Mungkin Mbak Neninya sedang ke pasar," kata seorang perempuan tua yang tinggal di sebelah rumah kontrakan itu tiba-tiba. "Iya Bu, terima kasih." Setelah berkata begitu, Rian pun langsung masuk ke rumah kontrakan itu. Hatinya bertanya dan agak kesal juga mengapa Elena atau Milen tidak menemuinya. Padahal mereka tahu kalau hari ini ia akan menjemput Elena untuk berangkat ngamen. Dan kekesalan pemuda itu semakin bertambah ketika sampai di lantai atas. Ia tidak menemukan Elena dan Milen. Ia hanya bertemu dengan seorang teman Milen yang juga ngontrak di rumah itu. Mbak, apakah Milen dan Elenanya ada?" tanya Rian ramah pada gadis yang sedang asyik menyetrika pakaian di atas meja kecil. Gadis kecil yang duduk membelakangi Rian itu cepat menoleh. Ia tampak terkejut mendengar suara pemuda di belakangnya. "Mas mencari Elena dan Milen ya?" "Iya." "Wah, tampaknya mereka masih tidur. Tunggu ya, aku panggilkan," sahut perempuan tersebut. Rian menghenyakkan tubuhnya di kursi yang tidak jauh dari tempat dia sedang berdiri. Sedikit kesal sambil sejenak memperhatikan jam dinding yang terpampang tidak jauh di depannya. Tidak lama kemudian, Elena dan Milen keluar dari kamarnya dengan mata yang tampak memerah, mungkin kurang tidur. Rian tidak memperdulikan, buru-buru memalingkan pandangan matanya keluar. Tak enak rasanya memperhatikan seorang gadis yang baru saja bangun tidur. "Maaf Yan, tunggu sebentar." "Ya." Hanya itulah yang keluar dari mulut Milen sebelum kedua gadis itu turun ke lantai bawah menuju kamar mandi. Rian mengumpat dalam hati, "Aku paling tidak suka apabila disuruh menunggu, apalagi orang yang ditunggu itu meminta dijemput." Tapi walaupun hatinya kesal, tak mungkin ia meninggalkan Elena berangkat ngamen sendirian. Di samping itu, Rian diam-diam sedikit terhibur dengan kehadiran Elena. Rian menyadari dalam hatinya mulai tumbuh perasaan yang lain, terutama sekali sejak mengenal Elena. Gadis mungil berparas ayu, mengusik hati dan benda yang berdetak di dadanya. Maaf Mas Rian, aku menindihmu," ucap Elena panik dengan wajah memerah. Kedua pasang netra Elena dan Rian saling beradu. Cepat Rian mengalihkan pandangan, sementara Elena berusaha bangkit untuk berdiri. Untungnya di saat kejadian malam tadi, di dalam bus itu tidak ramai penumpang. Hanya ada sepasang orang tua renta menyaksikan adegan drama romantis yang tidak sengaja diperankan Elena dan Rian. Elena yang tidak berpegangan ke badan bus kepeleset dan menindih Rian hingga tumbang. Refleks Rian tersenyum tipis, teringat kejadian lucu tadi malam itu.
Sontak Rian tersadar dari lamunan mendengar suara yang tidak asing lagi baginya. "Sorry Yan, tadi malam aku membuat surat lamaran untuk Elena," jelas Milen setelah berada di dalam ruangan itu. Kemudian disusul oleh Elena. Kedua gadis itu sekarang sudah rapi dengan pakaian yang dikenakan. Milen mengenakan t-shirt warna hitam yang dikombinasikan dengan training warna hitam. Tampak manis sekali gadis itu. Sedangkan Elena berdandan sedikit menonjol. Ia tampak rapi sekali, seperti hendak pergi ke suatu tempat khusus. Bahkan bibirnya diolesi lipstik warna merah muda. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh Rian. Masa mau ngamen pakai lipstik segala? Rian kesal sekali. Tetapi sebelum pemuda itu angkat bicara, Milen sudah mendahuluinya. "Kamu jangan marah dulu Yan. Tadi malam sewaktu kalian jalan, Winda teman kerjaku datang kemari. Katanya di sebuah perusahaan asing yang berkantor di Jalan Perniagaan Timur sedang membutuhkan pegawai. Dan hari ini Elena disuruh menemui Pak Pangestu," jelas Milen. "Ya sudah, kalau begitu aku jalan sendiri saja." Rian beranjak dari tempat duduknya. "Hei, tunggu dulu," potong Milen cepat. "Justru aku mau minta tolong padamu," lanjut Milen lagi. "Minta tolong aku? Minta tolong apa?" Rian kembali menghenyakkan tubuhnya di kursi itu. "Begini," Milen membetulkan letak duduknya sebentar. "Berhubung nanti aku mau masuk siang, terpaksa sekali aku memintamu untuk mengantar Elena menemui Pak Pangestu. Kamu mau kan Yan?" lanjut Milen membujuk. Rian diam sejenak. Bukannya ia tidak mau mengantarkan Elena menemui Pak Pangestu, tapi ia sedang mengingat-ingat Jalan Perniagaan Timur itu di daerah mana. "Tolong deh Yan, aku benar-benar tidak bisa mengantar Elena. Lagian aku juga tidak tahu di mana Jalan Perniagaan Timur itu," harap Milen. "Baiklah, tapi aku juga tidak tahu di mana Jalan Perniagaan Timur itu loh. Winda bilang di daerah dekat Pasaraya Yan. Kamu tahu daerah Pasaraya kan?" "Tahu." "Kalau begitu tolong antar Elena melamar pekerjaan." "Baik, oke, thanks sebelumnya," sahut Milen girang. "Ya sudah nah, sebaiknya berangkat sekarang saja. Cepat ambil surat lamarannya. Sudah hampir jam 9:30 nih. Nanti kamu terlambat," ucap Milen kepada adiknya cerewet. "Baik Mbak." Tanpa banyak protes, gadis lugu itu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, ia kembali berada di ruangan itu, sembari tangannya menenteng map warna kuning. Ian beranjak dari tempat duduknya. Milen mengantar kepergian kedua orang itu, sehingga sampai pintu depan rumah kontrakannya. Udara Jakarta siang itu panas sekali. Matahari tepat berada di titik kulminasinya. Sudah beberapa kali Rian menanyakan alamat yang hendak mereka tuju kepada beberapa orang yang mereka temui. Namun mereka tetap saja belum menemukan alamat yang dimaksud. Malah tadi ketika Rian menanyakan pada salah seorang petugas parkir yang katanya asli kelahiran daerah situ, hampir saja mereka disasarkan. Namun mereka tetap saja kesulitan mencari alamat yang dimaksud. Setelah menanyakan kepada beberapa orang petugas keamanan di kompleks pertokoan itu, akhirnya mereka menemukan alamat yang dimaksud.
Sialnya, apa yang dikatakan pemilik toko mebel itu benar-benar membuat hati mereka kecewa. Wah, maaf, saya tidak mengenal Pak Pangestu yang kalian maksudkan. Saya baru 2 hari tinggal di toko ini, kata lelaki berusia 50 tahunan itu tak ramah. Rian dan Elena kecewa sekali. Sudah mencari alamatnya susah, tidak ketemu orangnya lagi. Tapi, bukankah ini Jalan Perniagaan Timur nomor 52? Tegas Elena berusaha menahan kecewa. Iya, tapi saya tidak mengenal Pak Pangestu, kata lelaki itu lagi menjengkelkan. Mungkin alamatnya di belakang pertokoan ini, atau di depan sana, atau mungkin alamat kalian yang salah. Lanjut lelaki itu dengan suara yang tidak enak didengar. Tidak mungkin saya salah alamat, Elena tampak emosi. Laki-laki itu mengangkat bahunya, angkuh sekali. Rian dan Elena penasaran sekali. Dan kalau saja tidak ada orang yang memberitahu mereka kalau Pak Pangestu ternyata sudah pindah 1 minggu yang lalu, sudah pasti mereka masih mondar-mandir di pertokoan itu mencari alamat yang dimaksud. Jadi, Pak Pangestu sudah pindah 1 minggu yang lalu? Tanya Elena pada salah seorang petugas keamanan di kompleks pertokoan tersebut. Iya, Dik. Lantas, pindahnya kemana ya, Pak? Tanya Elena. Wah, itu saya tidak tahu, sahut petugas keamanan. Baiklah, kalau begitu terima kasih, Pak. Elena kecewa bukan main, dan saking tidak tahannya menahan perasaan kecewa, gadis itu pun mulai menitikkan air mata bercampur isak. Rian jadi terenyuh sekali melihatnya. Sudahlah, Nah, sebaiknya kita pulang saja, hibur Rian sambil refleks menggandeng lengan Elena. Sebentar, Mas, aku ingin menelepon Mbak Milen dulu. Tadi malam Mbak Milen pesan agar aku menelepon ke tempat kerjanya, sahut Elena. Halo, bagaimana kabarnya, Nah? Tanya Milen penuh harap. Gagal lagi, Mbak, ucap Elena memasang suara sayu, dan wajah masih memerah karena menangis tadi. Gagal bagaimana? Pak Pangestu sudah 1 minggu yang lalu pindah. Pindah kemana? Gak tahu, Mbak. Ya sudahlah, kalau begitu nanti biar Mbak Milen yang tanya sama Winda. Sekarang kamu mau kemana? Elena menelan ludahnya sebentar, sedangkan pandangan matanya menatap Rian di sampingnya. Sebaiknya aku ngamen saja dulu, Mbak. Ngamen? Oke deh, kalau begitu hati-hati ya. Iya, Mbak. Elena menutup teleponnya. Mereka kemudian bergegas meninggalkan kompleks pertokoan itu, dan akhirnya Rian dan Elena pergi mengamen, menelusuri jalan raya sambil berjalan beriringan menuju bus kota. Rian diam-diam mulai menyukai Elena. Apakah kasihnya akan berbalas? Akankah Elena mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya? Ataukah sebaliknya?